Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Bang Agung Ramadan Saputra. Iya. Bang Agung gitu kan tadi udah mengenali nih mungkin beasiswa unggulan itu apa. Iya. Tapi aku penasaran nih gitu kan, kenapa memilih dari sekian banyaknya beasiswa, kenapa memilihnya beasiswa unggulan? Iya. Jadi beasiswa unggulan ini merupakan salah satu beasiswa terbesar ya. Di Indonesia? Di ya? Indonesia jika dibandingkan dengan beasiswa yang lain. Dan manfaatnya sangat besar. Yang pertama itu kalau saya tidak salah dan tidak berubah, itu yang pertama LPDP, yang kedua beasiswa unggulan. Siapa sih yang nggak mau kan mendapatkan beasiswa yang bagus gitu ya kan? Kemudian alasan yang selanjutnya adalah karena kemarin itu ceritanya sudah berjibaku dengan mendaftarkan diri di beberapa beasiswa yang ada, misal beasiswa di swasta, di bank-bank atau di pemerintah daerah, atau bahkan beasiswa yang ada di kampus sendiri, seperti itu. Banyak sekali kegagalan yang Agung rasain ketika mendaftar. Padahal menurut Agung layak untuk dapat. Ternyata Allah tunda dulu untuk menjadi penerima beasiswa, dan ternyata setelah berusaha berjuang keras jodohnya di sini kan. Jadi kita tidak tahu memang bahkan rezeki lebih baik kan dapatnya kan, betul. kayak gitu. Rezeki yang Allah siapkan itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan harapkan. Seperti itu. Iya, berarti memang beasiswa unggulan ini salah satu beasiswa yang cukup harus diperhitungkan gitu. Ya, memang harus masuk dalam daftar list yang diincar. Iya gitu. Nah, Bang Agung gitu kan, kalau cara mendaftar nih, biasanya mendaftar beasiswa unggulan ini kemana kah? Mau cari informasinya kemana gitu kan? Iya. Jadi teman-teman bisa banget follow ya Instagramnya Puslatdikbud RI. Kemudian bisa follow juga Instagramnya Forum Beasiswa Unggulan Provinsi Bengkulu. Di situ teman-teman bisa mendaftarkan informasi terupdate seputar tata cara pendaftaran beasiswa unggulan, kapan biasanya beasiswa unggulan dibuka, kemudian ada informasi berkaitan dengan Q&A. Di situ juga bisa teman-teman dapat informasi yang terupdate dan terpercaya. Dan atau teman-teman juga bisa langsung cek di websitenya beasiswa unggulan. Langsung ya? Iya, bisa. Di situ kan ada background beasiswa unggulan itu apa, diperuntukkan untuk siapa, syaratnya bagaimana, itu lebih jelas seperti itu. Atau pilihan terakhir boleh juga untuk follow Instagram saya Agung Ramadan Saputra MD. Jadi bisa teman-teman bisa sharing lah. Gitu. Nah, kalau persyaratan nih Bang Agung, yang secara umum yang harus mahasiswa siapkan untuk beasiswa unggulan ini apa aja? Oke. Persyaratan beasiswa unggulan itu seperti beasiswa pada umumnya. Biasanya itu sertifikat prestasi. Itu harus wajib punya kah? Harus wajib. Apapun ya bidangnya ya. Harus diutamakan yang sifatnya akademik. Tapi ya non akademik bisa juga dilampirkan. Dan sifatnya itu kategorinya minimal jenjang kabupaten atau kota. Lebih bagus nasional, dan kalaupun ada internasional. Karena poinnya itu akan berbeda nilai plusnya ya. Kemudian ada sertifikat UKBI, sekarang ini sifatnya wajib, itu uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kalau mungkin teman-teman lebih aware-nya tes TOEFL ya, atas TOEFL itu kan bahasa Inggris, tapi di Indonesia kan ada juga bahasa Indonesia, bahasa kita kan. Jadi ada yang namanya uji kemahiran berbahasa Indonesia. Teman-teman bisa daftar mendapatkan sertifikat itu di kantor bahasa. Langsung ke kantor bahasa. Iya, provinsi masing-masing. Yang ketiga, teman-teman harus banget membuat esai. Esainya itu biasanya judulnya itu Aku Generasi Unggul ke Bangsa Indonesia, atau kontribusi untuk bangsa Indonesia setelah menyelesaikan studi. Itu tema besar atau judul besar. Teman-teman bisa narasikan sebagaimana kemampuan teman-teman dalam menulis, sehingga nanti tim panitia seleksi itu penasaran ya. Dan bertanya-tanya siapa sih penulis ini, jadi dapat poin plus nanti. Yang keempat adalah proposal rencana studi. Teman-teman, poin-poin apa sih yang sekiranya Kak yang harus saya isi dan tulis, itu ada poin-poinnya di panduan pendaftaran beasiswa unggulan tahun 2003 pada saat ini kan. Kemudian sertifikat rekomendasi ya, biasanya ya, surat rekomendasi dari atau surat pernyataan. Kalau surat rekomendasi itu dari Civitas Akademika. Biasanya minimal itu Kaprodi, minimal. Kalau bisa sih dekan, wakil dekan, atau mungkin rektor kalau ada relasi di tingkat ini ya, rektor paling atas lah paling atas itu teman-teman akan mendapatkan nilai plus, karena
tujuan daripada surat rekomendasi itu membuktikan bahwasanya teman-teman berprestasi dan teman-teman itu aktif sebagai mahasiswa. Dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari Cipta Akademika. Karena tidak mudah juga mendapatkan surat rekomendasi. Kita harus mempunyai hubungan yang baik, kita harus dikenal. Dengan cara apa dikenal? Dengan cara-cara yang baik. Salah satunya dengan cara berprestasi, aktif di kegiatan kampus dan lain sebagainya. Setidaknya sering menemuin dosen lah ya. Iya, gitu. sering ngadap lah ya. Ya, iya, betul. Gitu. Terus ada lagi kah? Kalau untuk persyaratan umum lah ya. Kalau persyaratan umum ya ada lagi. Biasanya sih scan ijazah, SMA, mungkin data diri ya. Data diri, KTP iya gitu. KTP dan lain sebagainya, sifatnya umum. Dari persyaratan tadi nih gitu kan banyak tadi ya, sertifikat bahasa juga, ini juga. Kalau Bang Agung sendiri kemarin yang paling susah nih menyiapkan persyaratan beasiswa unggulan apa? Esai. Iya. Karena kebetulan dari SMA itu belum ada background bisa menulis. Menulis dalam artian yang sifatnya ilmiah. Karena esai di sini kan bukan esai diary ya, tapi esai ilmiah yang dimana tulisan itu bisa menggugah pembaca untuk tertarik sampai baca sampai akhir dan menemukan apa sih pesan yang disampaikan oleh si penulis itu. Jadi itu tadi, untunglah saya ditemukan oleh kakak tingkat saya ini yang saya jadikan mentor. Saya bertanya kepada beliau bagaimana pengalaman beliau dalam menulis. Di situ saya dapatkan, oh ternyata cara menulis esai itu tidak mudah. Apalagi kalau memang orang yang masih awam dengan dunia kepenulisan. Jadi memang butuh support dalam hal ini mentor ataupun guru yang dijadikan semangat kita ataupun pedoman dalam penulisan esai. Enggak asal tuang ya. Enggak asal tuang. Jadi ada sistematikanya dalam penulisan esai itu. Biasanya ada pendahuluan, ada pembahasan dan hingga penutup seperti itu. Dan ada juga apa sih yang harus ditulis ya? Bukan hanya pendahuluan A, B perkenalan diri, cerita tentang prestasi, harapan, bukan. Ternyata memang ada tips-tips jitu yang harus dituangkan di situ. Kemarin minimal berapa kata kemarin? Kalau tidak salah dan tidak berubah itu 1.500. 1.500. Iya, kalau saya update sekarang itu bisa di angka 1.500 sampai 2.000 kata. 2.000 kata ya. Itu kalau untuk halaman, kalau A4 itu bisa sampai 4 lembar sampai 5 lembar. Mungkin kita lihatannya 4 lembar, mudah mungkin. Tapi cobalah teman-teman tulis, itu lumayan banyak. Memang benar-benar ide dan itu bisa kita sangkut pautkan kah dengan background study yang mungkin harus ya. Teman-teman harus wajib merealisasikan apa pendidikan teman-teman sama apa yang ingin teman-teman berikan kontribusi ya dengan beasiswa unggulan ini. Jadi harus dikaitkan, harus ada kesinambungan antara keduanya. Jadi background pendidikan teman-teman itu nanti bisa membantu adanya misalnya problem yang ada di sekitar kita atau ada problem atau masalah yang Indonesia dengan kehadiran disiplin ilmu teman-teman bisa membantu pemecahan masalah atau dalam bahasa kerennya itu ada critical thinking atau problem solvingnya di sana. Nah, penasaran juga setelah persyaratan tadi udah mungkin dipenuhin nih gitu untuk para pemirsa juga gitu kan. Proses Bang Agung kemarin tahapan-tahapan seleksinya apa aja nih Bang Agung? Oke, jadi dia itu ada 2 tahap Bang Anas ya. 2 tahap? Ya, tahap pertama itu tahap pemberkasan atau tahap administrasi. Yang kedua adalah tahap wawancara. Iya, tahap satu tadi yang telah kita bahas di awal tadi, yang barusan. Yang tahap kedua ini yang lebih substansial, yakni wawancara. Nah, wawancara ini itu merupakan bentuk kehebatan teman-teman ya, keunggulan teman-teman dalam memberikan keyakinan kepada wawancara gitu. Ya bahwa teman-teman itu layak untuk menjadi penerima beasiswa unggulan. Di situ juga tidak hanya menjawab doang misalnya A, B dan C, tapi teman-teman juga kudu belajar. Biasanya kisi-kisi pertanyaan yang sering dilontarkan itu apa saja sih dari pewawancara, kemudian jawaban yang bisa menjadi poin itu apa sih. Nah, itu harus teman-teman dapatkan dari orang yang mungkin telah menjadi penerima beasiswa unggulan yang pertama atau sebelum-sebelumnya. Harus teman-teman kepoin, telusuri dulu agar teman-teman lebih siap dan yakin untuk memberikan jawaban terbaik. Poin-poin yang biasa yang ditanyakan mungkin ya kepada calon awardee itu saat Bang Agung sendiri, sepengalaman Bang Agung kemarin saat wawancara, apa aja poin-poin yang harus kita penuhin nih gitu kan. Bukan hanya meyakinkan bahwa ya saya unggul nih gitu kan. Biasanya Bang Agung gimana? Oke, jadi pertanyaan yang sifatnya umum dan spesifik biasanya apa sih kelebihan dan kekurangan kita. Di situ kan disampaikan keunggulan dan kita harus tahu ya. Iya, harus tahu. Jadi kita harus mengenal diri kita, harus mengenal potensi diri kita. Bagaimana kita pengen mengenal
misalnya masalah yang ada di sekitar kita, kalau diri kita juga kita nggak tahu kan. Jadi kelebihan kita sampaikan. Kemudian ketika ada kelemahan, jangan cuman kelemahan saya A, B dan C, jangan. Jadi kelemahan itu kita berikan juga solusi untuk mengatasi masalah kita. Misalnya contohnya gini Kak. Apa tuh? Jadi misalnya kita sifatnya orangnya pelupa atau perfeksionis. Kalau pelupa kita biasanya membuat catatan kecil sehingga kita bisa ingat di mana benda kita diletakkan, atau misalnya ada deadline yang harus kita selesaikan lebih dahulu. Jadi kita artinya ada solusi dari masalah yang kita hadapi itu. Atau misalnya kita orangnya nih perfeksionis, jadi ketika ada job desk itu kita maunya selesainya dengan waktu yang cukup lama. Tetapi kita berarti kita orangnya harus tepat waktu, harus cepat selesai dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Oke, baik Bang Agung, ditahan dulu mungkin ya, biar tetap semangat para pemirsa menunggu nih bagaimana kiat-kiatnya lagi untuk Bang Agung gitu. Nanti kita lanjutkan obrolan. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.